Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok pertama, kelompok Red Velvet alias Red Flag, akan mempresentasikan materi video yang berjudul Demokrasi, tentang sebuah pengertian, sejarah, dan konsep. Hear my voice beneath the sea. Secara umum, demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan, di mana pemerintahan tersebut diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dalam hal ini memberikan hak dan wewenang kepada rakyat untuk mengambil suatu keputusan, persamaan hak dan kebebasan dalam bersuara. Dalam hal ini, di dalam sistem demokrasi yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan, di mana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. Dan yang terakhir, menurut Aristoteles, demokrasi adalah situasi atau kondisi di mana ketika orang-orang yang miskin yang berkuasa dan bukannya orang-orang yang berada. Demokrasi ditaksir telah ada sejak abad ke-5 sebelum Masehi, di mana sistem demokrasi ini digunakan untuk menyebut sistem politik negara di kota Yunani, yaitu Athena. Konsep demokrasi pertama kali muncul sekitar tahun 508 hingga 507 sebelum Masehi oleh seorang pembuat undang-undang dari kerajaan Yunani kuno di Athena yang bernama Cleisthenes. Pada saat itu, yang terjadi adalah demokrasi langsung, di mana terjadi pemilihan acak pada warga Athena untuk memilih pejabat pemerintahan hingga terbentuklah majelis legislatif di negara tersebut. Di dalam majelis legislatif tersebut, rakyat yang memenuhi syarat berhak mengemukakan pendapat dan bersuara. Pada tahun 700 Masehi di kota Sparta juga pernah melakukan voting untuk memilih pemimpin dengan sistem skor, di mana kandidat yang mendapatkan skor terbanyak akan keluar sebagai pemenang. Selain itu, pada abad pertengahan juga pernah terjadi beberapa kali sistem pemilihan secara demokrasi. Salah satunya adalah sistem pemilihan Khalifah Utsman bin Affan dengan cara seleksi. Dan untuk zaman modern sendiri, bangsa pertama kali yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika pada tahun 1755. Kemudian diikuti juga oleh negara Prancis pada tahun 1789 yang juga diikuti dengan kemunculan demokrasi liberal. Pada tahun 1960, mulai banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi hingga sistem ini juga sampai ke Indonesia dan diadopsi pada tahun 1998 ditandai dengan era reformasi. Hingga pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 15 September, PBB menyatakan bahwa itu merupakan Hari Demokrasi Internasional. Untuk itu, mari kita lihat ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Pertama, ciri pemerintahan konstitusional, yaitu berkaitan dengan kehendak, kepentingan, maupun kekuasaan rakyat yang ditegaskan ke dalam konstitusi maupun undang-undang yang berlaku di suatu negara atau berisikan kepentingan rakyat. Yang kedua, ciri perwakilan, yaitu demokrasi yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh sejumlah orang yang telah dipilih rakyat itu sendiri. Ketiga, ciri pemilihan umum, yaitu berkaitan dengan politik di mana rakyat berhak untuk memilih pihak atau pemimpin dalam suatu pemerintahan. Yang keempat, ciri kepartaian, yaitu sarana dalam berjalannya sistem demokrasi. Yang kelima, ciri kekuasaan, yaitu berkaitan dengan adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah ciri tanggung jawab, merupakan sebuah komitmen atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan karena telah menjadi pihak yang terpilih.
Prinsip-prinsip demokrasi menurut pendapat Al-Madudi yang dikenal sebagai soko guru demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Ini menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Yang kedua, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang akan diperintah, yaitu rakyat. Yang ketiga, adanya kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas, di mana kita tidak boleh berlaku diskriminasi pada kaum minoritas dan harus menjunjung tinggi nilai toleransi dan menghormati dalam pemenuhan hak-hak dari kaum minoritas. Yang kelima, adanya jaminan dalam hak asasi manusia. Yang keenam, kita harus melakukan pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di mata hukum, di mana setiap warga negara diberlakukan secara adil dan sama tanpa melihat kekayaan ataupun hak intelektual. Yang kedelapan, adanya proses hukum yang wajar, di mana penegak hukum harus membela kebenaran dan menghukum yang salah. Yang kesembilan, ada pembatasan pemerintah secara konstitusional, di mana sebuah wewenang, hak dan kekuasaan pemerintah dalam suatu negara dibatasi oleh aturan konstitusi, agar sebuah negara tersebut tidak menjadi negara yang otoriter. Yang ke-10, adanya pemisahan ataupun pembagian kekuasaan, dikenal sebagai trias politika, di mana kita harus membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu dalam lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Lalu nomor 11 ada pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir, kita harus menjunjung nilai-nilai tinggi toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Jenis dan macam-macam demokrasi. Bentuk dasar demokrasi terbagi menjadi 5. 1. Demokrasi langsung, di mana rakyat yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan. Rakyat juga bisa memberikan hak dan suara dalam kebijakan yang ada pada pemerintah. 2. Demokrasi perwakilan. Demokrasi ini terjadi ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. 3. Parlementer. Demokrasi yang memberikan lebih banyak kekuatan pada legislatif, di mana pihak eksekutif memiliki kekuasaan hak atas berdemokrasinya hanya dari legislatif. 4. Presidensial. Dalam demokrasi ini, kepala negara yang merupakan kepala pemerintahan dan pemilihan presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung. 5. Demokrasi Pancasila. Merupakan demokrasi yang berlaku di Indonesia yang bersumber pada nilai sosial dan budaya bangsa, serta mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mencapai kepentingan bersama. Bentuk lain demokrasi ada 13, 1. Monarki konstitusional, 2. Republik, 3. Sosialis, 4. Anarkis, 5. Sortition atau urutan, 6. Konstitusional, 7. Konsensus, 8. Supranasional, 9. Demokrasi inklusif, 10. Politik partisipatif, 11. Demokrasi kosmopolitan atau demokrasi global, 12. Demokrasi kreatif, dan 13. Demokrasi terpimpin. Seperti sistem pemerintahan pada umumnya, demokrasi memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri. Nah, berikut kita akan membahas kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan demokrasi. Beberapa kelebihan sistem pemerintahan demokrasi dapat kita lihat melalui: pertama, upaya sistem demokrasi yang baik dalam memastikan keterbukaan pemerintah dan pengawasan korupsi. Hal ini disebabkan karena adanya persaingan antar kelompok politik yang membuat mereka saling mencari kesalahan dan kejahatan pemerintah yang sedang menjabat. Lalu yang kedua, demokrasi ialah cara efektif untuk memastikan transisi pergantian masa pemerintahan berjalan dengan lancar. Ketiga, demokrasi adalah hal yang adil karena memungkinkan masyarakat untuk memutuskan siapa saja yang akan memerintah atau duduk di kursi pemerintahan. Keempat, negara yang demokratis tidak akan berperang karena mereka membutuhkan dukungan dari negara-negara lain lewat aktivitas kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Lalu yang kelima, terjadinya pemilihan umum yang aman, jauh dari pemberontakan dan kerusuhan. Masyarakat sadar bahwa mereka mempunyai hak pilih yang hanya bisa digunakan beberapa tahun sekali. Maka dari itu, mereka akan benar-benar memikirkan keputusan dalam memilih pemimpin untuk beberapa tahun ke depan. Selain memiliki banyak kelebihan, sistem pemerintahan demokrasi juga memiliki sejumlah kekurangan seperti: pertama, adanya tirani atau kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang dari mayoritas terhadap minoritas. Dikarenakan jangka waktu pemerintah yang terbatas, seringkali mereka hanya mementingkan kepentingan dari kelompok sosial besar saja dan mengabaikan rakyat biasa serta menindas hak minoritas. Kedua, dalam menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, dibutuhkan rakyat yang terdidik dan memiliki pengetahuan yang luas, agar proses politik tidak mudah untuk dimanipulasi. Ketiga,
Terkadang, demokrasi terlalu banyak bergantung pada kebutuhan individu dan mendorong masyarakat untuk memilih secara egois. Keempat, sering terjadi kepentingan yang bertabrakan di mana seorang politisi bingung dalam mengambil keputusan antara untuk kemaslahatan bersama atau keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Lalu yang kelima, proses pemilu yang diadakan cukup menghabiskan banyak waktu dan biaya. Contohnya, seperti melakukan kampanye besar-besaran yang berlebihan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia bukan satu-satunya negara yang menganut sistem demokrasi. Negara lain seperti Norwegia, Islandia, Denmark, Swedia, Selandia Baru, Australia, Swiss, Kanada, Finlandia, Belanda, Malta, dan beberapa negara lainnya menganut sistem pemerintahan demokrasi penuh. Sedangkan negara seperti Bulgaria, Brazil, Chile, Kolombia, Kroasia, El Salvador, Prancis, Yunani, Hongaria, dan negara lainnya menganut sistem pemerintahan demokrasi tidak sempurna. Ikan lele, ikan pari, cukup sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok pertama memohon maaf jika ada kesalahan dalam perbuatan ataupun perkataan pada materi kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, I believe in a lot of